Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya, serta selalu berpikir positif teman-teman ya. Pada vlog kali ini ada satu bahasan yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman juga ya, dalam membuat bahan dari alam yang benar-benar mentah teman-teman. Jadi belum memiliki gerak dasar atau pengarahan cabang. Terkadang bagi kita yang mungkin belum pernah membuat atau memiliki imajinasi tentang bahan yang satu ini, akan bingung menentukan arah mana atau gaya apa yang akan kita ambil nantinya. Nah, langkah mudah yang bisa kita ambil adalah membuka dimensi dari beberapa cabang yang tidak kita butuhkan teman-teman pada bahan yang seperti ini. Akan tetapi tetap ya teman-teman, kita tidak bisa mengurangi drama alam yang sudah dimiliki oleh bahan yang memang sudah secara natural atau alami terbentuk seperti ini. Nah, untuk percabangan yang saya kurangi ini adalah percabangan yang terutama tumbuh terlalu dekat dengan bibir pot teman-teman, sehingga menghalangi pandangan yang seharusnya terlihat, yaitu bagian titik tumbuh pada pokok pohonnya. Nilai estetika akan muncul atau menjadi imajinasi kita ketika kita menampakkan bagian porosnya. Untuk memulai, pertama kita membayangkan kita berada pada satu bukit teman-teman ya. Kita melihat ke atas seakan-akan ada satu pohon yang tumbuh di lereng bukit. Dengan mengikuti pola gerakan dari cabang utama, kita bisa menentukan gaya apa yang nantinya akan kita ambil teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, cabang ini terletak tumbuh di bagian dalam. Nanti akan kita keluarkan ya, supaya terlihat lebih sedap untuk dipandang. Nah, ini kita potong saja teman-teman. Nah, untuk membuka dimensinya, kita lemaskan dulu untuk bagian cabang ini teman-teman ya. Nah, untuk anak cabang itu kita potong saja atau kita arahkan nanti. Seperti ini. Ketika kita coba untuk lengkupkan, kemudian kita masukkan dalam imajinasi kita. Jika tidak masuk, maka bisa kita kurangi teman-teman, karena sehubungan dengan pertumbuhannya yang terlalu lurus atau tumbuhnya lurus ke atas ya. Jadi kita potong saja sehingga tidak mengacaukan imajinasi kita teman-teman. Kita potong saja. Nah, kemudian kita lihat di bagian depan ini. Ini kita rapikan ya, karena akan kita lakukan pengelosan nantinya untuk membesarkan dimensi cabangnya. Nah, kita lemaskan dulu teman-teman. Untuk yang bagian kanan ini saya buka dulu dengan menahan menggunakan kawat teman-teman, agar yang bagian yang saya arahkan ini bisa keluar ya. Nah, kemudian saya tarik saja dengan kawat. Dari sini sudah mulai terlihat teman-teman gaya apa yang nantinya akan kita ambil, karena sehubungan dengan titik tumbuh yang berada di sedikit ke samping batu teman-teman ya. Jadi tidak persis di atas batu.
Jadi kemungkinan gaya yang akan kita ambil atau model yang pas untuk bahan yang satu ini adalah semi kasket teman-teman ya. Nah, untuk aksen kasketnya kita bisa tambahkan di bagian belakang untuk cabang yang tumbuhnya di bagian belakang cabang utama ini teman-teman. Ini sebetulnya anak cabang teman-teman ya. Hanya saja kebetulan dia tumbuh di belakang. Tidak saya potong dulu teman-teman ya. Jika teman-teman langsung dipotong pun sebetulnya tidak masalah. Hanya saja saya memberikan aksen kasket di bagian batu yang sebelah kanan atas itu teman-teman. Nah, dari sini bisa terlihat teman-teman ya. Jadi aksen kasket ini secara idealisme kita bisa masukkan di dalamnya. Misalkan ini teman-teman. Nah, untuk cabang yang kedua kita potong saja, yang nantinya akan kita sambung sisipkan pada cabang yang saya tekuk ini teman-teman. Nah, ini kita tahan ya teman-teman. Pada satu kondisi memang untuk cabang yang di belakang ini bisa kita hilangkan saja. Namun alangkah baiknya ketika kita coba terlebih dahulu teman-teman, supaya imajinasi kita di kemudian hari biasanya akan muncul kembali untuk beberapa style yang akan kita gunakan pada satu bahan bonsai. Nah, untuk bagian atas ini bisa kita wiring seperti ini teman-teman, sudah saya wiring ya. Kemudian kita lakukan pengelosan untuk pembesaran dimensinya. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bahas untuk vlog kali ini. Singkat saja, mungkin bagi teman-teman yang membutuhkan inspirasi terhadap bahan natural atau bahan alam ini bisa teman-teman pakai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan untuk tekan like, kemudian subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.